Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompus 1 akan memaparkan mata kuliah analisis konsumen dengan penjelasan itu materi yang kami pilih dari mata kuliah tersebut. Perkenalkan, nama saya Arkan Fadila. Saya akan menjelaskan tentang materi week 7, yaitu personality, lifestyles, and values. Nah, personality adalah susunan psikologis unik seseorang dan bagaimana hal itu secara konsisten memengaruhi cara seseorang merespon lingkungannya. Itu ada ID, superego, dan ego. Yang ID itu prinsip kesenangan, superego, dan hati nurani kita. Dan ego itu adalah menengahi antara ID dan superego. Nah, reality principle yaitu ego memuaskan ID sedemikian merupa sehingga dunia luar akan menganggapnya dapat diterima dan itu pada Freudian system, iklan seringkali menggunakan simbolisme untuk memotivasi pembelian produk. Nah, itu tuh ada juga personality traits, yaitu karakteristik yang dapat diidentifikasikan yang mendefinisikan seseorang. Itu ciri-ciri yang relevan dengan perilaku konsumen, yaitu inovatif, materialisme, kesadaran diri, kebutuhan akan kognisi, dan hemat. Itu brand itu mempunyai personality, yaitu serangkaian sifat yang dikaitkan orang pada suatu produk seolah-olah produk tersebut adalah manusia. Nah, brand equity itu sejauh mana konsumen memiliki asosiasi yang kuat, menguntungkan, dan unik dengan suatu merek dalam ingatannya, dan sejauh mana konsumen bersedia membayar lebih untuk versi produk bermerek daripada versi non-merek atau generik. Selanjutnya itu membangun kepribadian, yaitu merek yang sukses seringkali menjadi kunci untuk membangun loyalitas merek. Pemasaran yang mampu menciptakan resonansi merek itu akan memperkuat ikatan dengan konsumen yang sangat sulit diputus. Brand renaissance terjadi ketika merek benar-benar berbicara kepada beberapa aspek kehidupan individu, konsumen, atau budaya tempat dia tinggal. Nah, di sini ada psikografis. Itu tuh penggunaan faktor psikologis atau sosiologis dan antropologis untuk menentukan segmen pasar, menentukan alasan memilih produk, dan menyempurnakan penawaran. Psychographic segmentation digunakan untuk menentukan target pasar, menciptakan pandangan baru tentang pasar, memposisikan produk, mengomunikasikan atribut produk dengan lebih baik, mengembangkan strategi produk, dan memasarkan isu sosial atau politik. Nah, itu value adalah keyakinan bahwa suatu kondisi itu lebih baik daripada kebalikannya. Seperangkat nilai seseorang memainkan peran penting dalam aktivitas konsumsi. Konsumen membeli banyak produk dan layanan karena mereka percaya produk ini akan membantu mencapai tujuan yang terkait dengan nilai. Misalnya, setiap orang ingin bersih, tetapi beberapa masyarakat lebih teliti daripada orang yang lain dan tidak akan menerima produk layanan yang menurut mereka tidak memenuhi standar. Nah, contohnya adalah Unilever yang meluncurkan Shift Spray Cleaner 50% lebih besar di Italia karena wanita Italia rata-rata menghabiskan 21 jam seminggu untuk pekerjaan rumah tangga selain memasak dibandingkan dengan hanya 4 jam bagi wanita Amerika. Nah, wanita Italia itu lebih mementingkan kebersihan. Jadi selain itu juga ada Apple. Ya, Apple itu membrandkan sendiri sebagai brand yang luxury atau yang kelas atas dibandingkan brand merek-merek lain, walaupun itu hanya sama kayak misalnya HP-nya itu mirip-mirip, hanya melakukan sesuai kayak HP-HP lain, cuman itu gara-gara brand tersebut jadi lebih mahal dan lebih lifestyle atau pandangan dari konsumen itu lebih kayak tinggi dibandingkan oleh merek lain. Nah, itu saja dari saya. Saya lanjutkan kepada rekan saya lain. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya Farada Salma akan menjelaskan mengenai materi pada week 3, yaitu persepsi konsumen. Jadi pernah nggak sih kalian tuh bertanya-tanya mengapa produk-produk tertentu itu langsung menarik perhatian kita ketika kita berkunjung di suatu toko? Ya, jadi itu tuh karena kita mempunyai persepsi konsumennya masing-masing. Dan di sini aku bakal ngejelasin bagaimana persepsi konsumen itu.
Jadi apa sih persepsi konsumen tuh? Persepsi konsumen adalah proses di mana konsumen menerima, memahami, dan menginterpretasikan informasi dari lingkungan sekitar mereka. Proses ini mempengaruhi mereka merespon produk, merek, atau layanan tertentu. Terus ada juga kita bisa sebut pemasaran sensori. Jadi pemasaran sensori itu adalah cara perusahaan untuk menggunakan panca indera kita untuk menciptakan hubungan emosional dengan produk itu sendiri. Nah, kita bisa merasakan emosional dengan produk tersebut itu karena ada lima hal. Yang pertama itu ada penglihatan, aroma, suara, sentuhan, dan rasa. Jadi kita bisa mempunyai persepsi konsumen atau menggunakan panca indera kita untuk menciptakan hubungan emosional itu dengan kelima hal tersebut. Contoh nyatanya itu ketika kita di hotel, pasti hotel tuh selalu mempunyai aroma khas untuk menciptakan pengalaman yang gak terlupakan dengan konsumennya, atau toko roti yang menggunakan aroma roti segar untuk menarik para pelanggan. Lalu masuk pada proses persepsi itu sendiri. Jadi proses persepsi itu ada 3. Yang pertama itu ada exposure, yang ini adalah tahap awal di mana rangsangan seperti iklan atau produk datang dalam jangkauan indera kita. Lalu yang kedua itu ada perhatian atau attention. Tapi di sini tidak semua rangsangan mendapat perhatian kita. Terus yang ketiga itu ada interpretasi. Jadi di sini pada tahap ini kita memberikan makna pada rangsangan yang kita terima. Contohnya misalnya seperti warna hijau sering dikaitkan dengan kesegaran atau ramah lingkungan. Lalu kita juga memiliki simbol yang memainkan peran penting dalam pemasaran, yaitu bisa disebut dengan semiotika, yaitu studi tentang bagaimana tanda atau simbol digunakan untuk menyampaikan makna. Misalnya itu sebuah logo dapat menyampaikan pesan lebih dari sekedar nama mereknya. Contohnya seperti misalnya seperti Amazon. Nah, memiliki tanda panah dari A sampai dengan Z menunjukkan mereka menyediakan segalanya. Lalu kita juga di dalam dunia pemasaran modern kini kita semakin memanfaatkan teknologi seperti augmented reality dan virtual reality. Nah, itu tuh memungkinkan pelanggan untuk mencoba produk secara digital seperti mengecat dinding dengan aplikasi, sementara VR menciptakan pengalaman imersif yang membuat pelanggan merasa seolah-olah berada di dunia lain. Terus misalnya juga contoh nyata yang ada di Indonesia gitu. Contohnya bisa kayak Indomie. Indomie tuh pemasaran mereka memanfaatkan aroma yang rasa khasnya langsung mengingatkan pada makanan rumah. Atau bisa juga brand Wardah yang menggunakan simbol warna hijau muda untuk menyampaikan kesan alami dan islami. Dan yang terakhir itu ada Gojek dengan logo yang menyerupai radar. Mereka juga mengkomunikasi efisiensi dan keterjangkauan. Dengan memahami bagaimana persepsi konsumen bekerja melalui panca indera, proses persepsi dan simbol, kita bisa menciptakan produk atau kampanye pemasaran yang lebih efektif. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raden Handuk Budi Kusuma. Dalam video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu motivasi dan afeksi dalam perilaku konsumen. Kita akan melihat bagaimana kebutuhan emosi dan keterlibatan mempengaruhi cara konsumen memilih dan mengevaluasi produk.
Ayo kita mulai. Yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi adalah proses yang mendorong seseorang untuk bertindak. Ini dimulai ketika ada kebutuhan yang muncul, baik itu kebutuhan utilitarian seperti memenuhi kebutuhan fungsi dasar atau kebutuhan hedonik yang lebih fokus pada manfaat emosional. Sebagai contoh, iklan sering menunjukkan desired state atau kondisi yang diinginkan, lalu menawarkan solusi seperti membeli produk tertentu. Motivasi juga memiliki dua dimensi utama. Yang pertama, kekuatan motivasi, seberapa besar energi yang ingin dikeluarkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada arah motivasi, fokus pada tujuan spesifik yang ingin dicapai. Kebutuhan dan keinginan. Apa sih perbedaan kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan adalah tujuan dasar seperti makan untuk menghilangkan rasa lapar, rumah untuk tinggal, dan sebagainya. Di sisi lain ada keinginan. Apa itu keinginan? Keinginan adalah cara spesifik untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang dipengaruhi oleh kepribadian, budaya, dan pengamatan terhadap orang lain. Misalnya, seseorang mungkin membutuhkan makanan, tetapi dia memilih fast food karena preferensi pribadi atau pengaruh lingkungan. Mungkin teman-temannya banyak yang sering makan di fast food tersebut dan dia ingin mengikuti teman-temannya, seperti itulah. Itu keinginan yang dipengaruhi oleh teman, oleh lingkungan. Ada respon afektif konsumen. Konsumen juga memiliki respon emosional yang mempengaruhi keputusan mereka, seperti evaluasi. Evaluasi adalah evaluasi mood dan emosi. Pertama, evaluasi. Apa sih itu evaluasi? Evaluasi adalah reaksi positif atau negatif terhadap produk. Kedua, ada mood. Mood itu adalah kondisi sementara yang mempengaruhi cara kita melihat produk. Yang ketiga, ada emosi. Emosi itu seperti kebahagiaan, rasa takut, sedih, yang seringkali terkait dengan peristiwa spesifik. Emosi yang dipengaruhi oleh teman, oleh sesuatu. Nah, itulah emosi. Nah, emosi ini dimanfaatkan dalam strategi pemasaran seperti advertising yang menggunakan cerita inspiratif untuk memanipulasi emosi, atau mood kongruensi, di mana penilaian kita cenderung dipengaruhi oleh suasana hati. Kita mulai ke tingkat keterlibatan konsumen. Keterlibatan konsumen menentukan cara mereka mengevaluasi produk. Nah, keterlibatan produk, konsumen, keterlibatan pesan konsumen, keterlibatan situasional. Apa sih keterlibatan produk? Keterlibatan produk adalah minat konsumen terhadap produk itu sendiri. Nah, yang kedua ada keterlibatan pesan. Seberapa menarik pesan pemasaran itu tersampaikan kepada konsumen. Yang ketiga ada keterlibatan situasional. Nah, ini keterlibatan situasional ini yang biasanya dipengaruhi oleh situasi tertentu, seperti di toko atau saat konsumen itu melihat iklan dan bisa terpengaruhi oleh iklan tersebut untuk membeli produknya. Sebagai contoh, ada di Dunkin Donuts. Konsumen yang ingin membeli kopi pagi mungkin melihat iklan hash browns di kasir. Ini adalah cara untuk meningkatkan keterlibatan situasional. Oke, mungkin itu penjelasan saya tentang motivasi dan afeksi. Motivasi dan afeksi adalah elemen kunci dalam memahami perilaku konsumen. Dengan memahami kebutuhan emosi dan tingkat keterlibatan, kita bisa menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih.